Kedua penunggang kuda hentikan kuda masing-masing ketika tiba-tiba hujan turun menerpa bumi. Walau tidak lebat, namun hawa tanah basah yang naik ke udara menyengat liang hidung membuat dua orang tadi mendengus beberapa kali. Tanda celaka apa pula ini? Hujan turun padahal mentari bersinar terik di atas batok kepala, berkata penunggang kuda di sebelah kanan. Dia mengenakan pakaian hitam berupa jubah panjang. Wajah dan kepalanya kelihatan aneh. Matanya sebelah kanan besar membeliak, tapi yang kiri kecil seolah terpejam. Kepalanya sulah, namun hanya sebelah kiri saja, sedangkan sebelah kanan ditumbuhi rambut lebat. Pada keningnya terdapat 3 buah guratan tegak. Gurata di sebelah tengah lebih tinggi dari 2 di kiri kanan. Kumis melintang dan brewok sangat liar menutupi hampir separuh wajahnya. Jubah hitam, keadaan wajah dan kepala, tanda di kening, serta sepasang mata yang aneh merupakan tanda pengenal yang tidak dapat disangsikan lagi oleh orang-orang rimba persilatan untuk adanya manusia satu ini. Dia adalah tokoh silat golongan hitam dikenal dengan julukan 3 bayangan setan. Orang ini muncul membawa kegegeran dalam dunia persilatan sejak 1 tahun yang lalu. Kabarnya dia membabat banyak tokoh-tokoh silat di kawasan timur, lalu menghantam ke barat. Bahkan pesisir utara ikut disapunya. Selama malam menintang, tak satu lawannya pun sanggup merobohkannya. 3 bayangan setan tak mempan senjata tajam dan kebal terhadap pukulan sakti. Karenanya tidak salah kalau dia kini menjadi momok nomor 1 dalam rimba persilatan. Beberapa tokoh silat golongan putih berusaha membuat perhitungan dengannya. Namun 3 bayangan setan bukan saja berhasil lolos, bahkan dengan kejam dia menghabisi tokoh-tokoh silat yang berani menantangnya. Penunggang kuda kedua mengenakan pakaian kain tebal robek-robek, dekil dan bau. Dia duduk di atas punggung kuda sambil rangkapkan kedua tangannya di depan dada. Lengannya ditumbuhi bulu-bulu lebat, sebatas pergelangan tangan sampai ujung jari. Sepasang tangan orang ini tidak menyerupai tangan manusia, melainkan berbentuk kaki atau cakar elang raksasa berwarna merah dan kuku-kuku runcing, mencuat hitam pekat mengerikan. Konon, bentuk tangannya inilah yang membuat dia dijuluki sebagai elang setan. Bicara soal tampang, orang ini memiliki daging muka hancur rusak seperti dicacah. Kelopak matanya sebelah bawah menggembung bengkak dan berwarna sangat merah dan selalu basah. Di antara sepasang mata yang angker tapi juga menjijikkan itu, melintang hidung tinggi bengkok seperti paruh burung elang. Tak salah kalau dirinya dijuluki elang setan. Dengan tangannya yang berbentuk cakar itu, dia mampu mematahkan tombak, pedang atau golok lawan. Dengan cakar setannya, dia mampu membobol perut, membongkar isi perut, atau membetot lepas jantung lawan. Kabarnya, kuku-kuku hitam di ujung cakar mengandung racun yang sangat jahat. Jangankan terkena cengkraman, tergurat saja sudah dapat membuat seseorang sekarat keracunan. Seperti 3 bayangan setan, elang setan yang muncul hampir bersamaan setahun lalu telah membuat heboh dunia persilatan dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan atas diri tokoh-tokoh silat ternama. Dia sengaja mencari tokoh silat tersohor untuk ditantang lalu dikalahkan dan dibunuh. Selama ini tak ada lawan yang mampu sanggup menghadapinya. Antara 3 bayangan setan dan elang setan konon telah saling sumpah mengangkat saudara satu dengan yang lainnya. Sumpah itu disertai upacara melukai lengan masing-masing, lalu menempelkan luka setelah itu. Yang satu menghisap darah yang lainnya. Jika 2 setan bergabung jadi satu, dapat dibayangkan bahaya apa yang kini tengah mengancam seantero dunia persilatan. Hujan telah berhenti. Elang setan usap-usap rambutnya yang basah dengan cakar setannya. Dia memandang berkeliling. Kau benar saudaraku, hujan turun, matahari mencorong, membawa alamat yang tidak baik. Tapi apakah itu perlu kita takutkan? 3 bayangan setan tertawa lalu meludah ke tanah. Kau tahu kira-kira daerah mana kita di saat ini? Elang setan memandang berkeliling, sepasang matanya yang berpelopak gembung merah. Sulit aku menebak. Tak kelihatan gunung, tak nampak bukit. Namun ancar-ancarnya, kalau aku tidak salah, kita mungkin berada di sebelah barat Gunung Wilis. Kalau dugaanmu benar, berarti paling tepat saat matahari terbenam, kita baru sampai di Kartosuro, ujar 3 bayangan setan pula. Kita teruskan perjalanan sekarang juga. Makin cepat, semakin baik. Dadaku semakin sesak kalau tidak mengembang tugas seperti ini, berkata elang setan. Lalu kembali dia mengusap rambutnya dengan jari-jari berbentuk cakar. 3 bayangan setan anggukkan kepala. Perintah orang tua itu tidak boleh diabaikan. Terus terang aku berpikir-pikir, apa urusannya sebenarnya dia menyuruh kita menemui dirinya di Kartosuro? Ini urusan pelik, tapi rada-rada gila, ujar elang setan. Kita harus berjalan 2 hari 2 malam hanya untuk memenuhi permintaan Jarok Ampel. Aku tidak senang, tapi jangan melupakan budi orang. Paling tidak Jarok Ampel pernah menyelamatkan kita dari kematian waktu kita belum punya ilmu sehebat sekarang. Elang setan menyerengai. Kau tahu manusia-manusia macam apa kita sekarang adanya 3 bayangan setan? Aneh terdengar di telingaku. Kalau kau kini bisa-bisaan bicara segala macam budi orang. 3 bayang setan menyerengai. Si tua Jarok Ampel itu bukan manusia sembarang. Aku punya firasat. Dia menyimpan satu rahasia besar terhadap kita. Siapa tahu dia menyuruh kita datang, ada sangkut pautnya dengan rahasia itu. Aku mau tanya, apa menurutmu dia sudah memberikan seluruh kepandaiannya pada kita? Elang setan tertawa. Mana ada guru yang mewariskan seluruh kepandaiannya pada sang murid? Paling tidak, dia akan menyimpan satu ilmu andalan, atau sebuah senjata mustika, atau benda sakti apa saja. Kita berangkat sekarang, elang setan.
Aku ingin tahu apa maunya orang tua itu. Seperti yang dikatakan tiga bayangan setan. Menjelang matahari tenggelam, mereka akhirnya sampai di Kartosuro. Cuaca mulai merangin gelap dan udara terasa dingin. Tempat kediaman orang tua itu di kaki bukit tak jauh dari sini. Bagaimana kalau kita mampir dulu di warung kopi untuk istirahat? Elang setan berkata begitu mereka sampai di persimpangan jalan di pinggiran Kartosuro. Aku paling suka bersenang-senang, apalagi untuk urusan perut dan urusan bawah perut, kata tiga bayangan setan lalu tertawa mengekeh. Tapi sekali ini, aku kira kita menemui Jarut Ampe lebih dulu, baru cari tempat untuk bersenang-senang. Bukan sebaliknya. Kalau kau tidak suka, aku tidak memaksa. Kau berangkat saja duluan, aku nanti menyusul. Tenggorokanku seperti timah meleleh. Sekujur badanku letih. Aku perlu istirahat dan meneguk secangkir kopi. Lalu tanpa banyak bercerita lagi, elang setan gebrak kuda tunggangannya meninggalkan persimpangan. Tiga bayangan setan geleng-gelengkan kepala. Dia memutar kudanya ke arah timur. Hanya beberapa saat saja kedua orang itu berpisah. Di kejauhan depannya, tiga bayangan setan melihat serombongan penunggang kuda mendatanginya dengan cepat. Jumlah mereka lebih dari 10 orang. Berpakaian seragam, beberapa diantaranya membawa obor. Pasukan kerajaan, kata tiga bayangan setan dalam hati. Siapa takutkan mereka? Tapi mengingat urusan penting dengan guru, ada baiknya aku menghindar, jangan sampai terlihat. Lelaki itu cepat menyelinapkan kudanya di tepi jalan, menghilang di balik semak belukar dan pepohonan, terlindung dalam udara yang mulai kelam. Rombongan orang yang berkuda lewat di depan dengan suara gemuruh dan debulan debu. Di belakang rombongan ternyata ada seorang berjubah kuning bermuka pucat dengan rongga dada dan pipi sangat cekung. Tiga bayangan setan yang tadinya segera hendak melanjutkan perjalanan mendadak hentikan kudanya. Dia mendongak sambil berpikir-pikir. Orang tua yang berjubah kuning itu, aku rasa-rasa mengenali dirinya. Tiga bayangan setan berpikir keras. Aku ingat. Dia pasti secunguk yang bekerja jadi penjilat di keraton. Namanya Tubagus Karsatama. Berasal dari barat. Bergelar dewa berjubah kuning bertongkat besi. Gelar gila. Tiga bayangan setan tertawa sendiri. Ada apa malam-malam begini dia mau-mauan ikut rombongan pasukan kerajaan? Tadi di sebelah depan aku lihat ada seorang perwira tinggi. Pasti ada urusan penting. Elang setan sudah lama mencari cecunguk tua itu untuk ditantang dan dihabisi. Kalau dia tidak mampir ke Kartosuro tadi, pasti dia sudah cari perkara menantang tua bangka itu. Tubagus Karsatama, nasibmu memang bagus seperti namamu. Seharusnya kau bakal meregang nyawa malam ini di tempat ini. Tiga bayangan setan keluar dari pepohonan siap meneruskan perjalanan. Namun setelah memacu kudanya beberapa ketika, mendadak muncul satu pikiran di kepalanya. Rombongan itu menuju ke Kartosuro. Elang setan ada di sana. Jangan-jangan orang berjubah hitam itu lantas saja putar kudanya, memacu binatang itu menuju Kartosuro. Warung kopi itu sebenarnya tidak pantas disebut warung. Selain bangunannya besar, pelayannya juga banyak. Saat itu, pengunjung sedang ramai. Namun begitu sosok elang setan muncul di ambang pintu, langsung semua tamu yang di situ menjadi bubar. Mereka tak perlu mencari tahu siapa adanya orang ini. Cukup dengan melihat tampangnya yang hancur seperti bekas dicacah, dihias dengan dua mata yang kelopaknya membeliak besar, serta sepasang tangannya berbentuk cakar runcing mengerikan. Tanpa pikir panjang, semua orang tetamu serta-merta berdiri lalu dengan ketakutan meninggalkan warung kopi lewat pintu belakang. Bahkan ada yang langsung melompati jendela. Mereka pantas takut setengah mati karena malam itu justru adalah malam Jumat Kliwon, di mana banyak yang masih percaya pada malam seperti itu segala hantu dan setan gentayangan seenaknya, terkadang memperlihatkan diri. Elang setan sesaat bersih tegak di ambang pintu sambil bertolak pinggang dan perhatikan orang-orang yang tabur. Lalu dia melangkah masuk, menghempaskan tubuhnya di atas sebuah kursi kayu. Para pelayan di warung kopi itu tidak ada satupun yang berani mendatangi elang setan. Mereka berkumpul ketakutan di satu sudut bersama pemilik warung. Orang-orang ini yang mengkerut ketika dari tenggorokan elang setan keluar suara menggeru. Aku hanya bicara satu kali. Apa tidak ada manusia yang melayani di tempat ini? Habis berkata begitu, elang setan hantamkan tangan kirinya ke atas meja dan 4 meja amblas ke lantai tapi tetap utuh. Papan meja sendiri hancur berkeping-keping. Dari sini dapat dilihat bagaimana elang setan mampu mengarahkan tenaga dalam tapi mengatur sedemikian rupa hingga tak semua bagian meja berantakan. Melihat apa yang terjadi, sebelum tamu seorang itu menghancurkan benda-benda lain yang ada di warung, seorang lelaki kerempeng bermuka bopeng cepat mendatangi. Orang jelek, siapa kau? Pelayan? Harap maafkan saya. Saya pemilik warung. Saya siap melayani. Orang setan menyeringai. Nasibmu bagus rupanya. Mukamu buruk bopeng begitu, tapi rezeki besar. Bisa punya warung sebesar ini. Lekas kau siapkan meja baru. Hidangkan satu cangkir besar kopi manis. Bawa tekonya ke sini sekalian. Pemilik warung memberi isyarat pada pelayan. Dua orang pelayan segera membersihkan kepingan-kepingan papan meja yang hancur, mencabut 4 kaki meja yang masih menancap di lantai itu, meletakkan sebuah meja baru di hadapan elang setan. Pada saat itulah, dari arah pintu ada seorang berkata, "Sediakan 2 cangkir tambahan. Kami sangat berkenan menemani tamu agung itu minum bersama."
Kepala elang setan tersentak. Dia cepat berpaling ke arah pintu. Dua orang dilihatnya melangkah masuk, berjalan ke arah meja di mana dia duduk. Yang satu seorang kakek bermuka pucat, berpipi sangat cekung, mengenakan jubah kuning. Orang kedua, seorang perwira tinggi pasukan kerajaan. Ikut masuk ke dalam warung bersama mereka 6 orang prajurit yang segera mengambil sikap mengurung. Di luar warung, masih ada beberapa prajurit lagi berjaga-jaga dekat pintu depan, jendela-jendela dan pintu-pintu belakang. Elang setan segera mencium gelagat tidak enak. Namun dia memperlihatkan sikap tenang. Sepasang matanya berkelopak merah, gembung menyoroti dua orang yang melangkah ke arah mejanya. Lalu enak saja kedua orang ini duduk di hadapannya. Elang setan segera kenali kakek berjubah kuning tapi tidak mampu mengetahui siapa adanya perwira tinggi di samping si kakek. Hah, orang-orang hebat dari kota raja, ujar elang setan setengah berseru. Mulutnya menyunggingkan serangnya burung. Aku tidak mengundang kalian minum minuman ataupun bersenang-senang. Kalau mau minum silahkan saja, tapi bayar sendiri. Kakek berjubah kuning yaitu Tubagus Kasatama alias Dewa berjubah kuning bertokar besi tertawa lebar. Jangan takut, katanya. Kami cukup banyak membawa uang. Katakan saja, kau mau minum apa, mau makan apa, kami yang membayar semuanya. Ah, kalian orang-orang kaya rupanya. Kalian muncul membawa keberuntungan bagiku. Katakan, apa mau kalian? Bertanya elang setan. Perwira tinggi kerajaan menjawab. Kita minum saja dulu. Nanti bisa banyak waktu untuk bicara. Ucapan ini membuat elang setan jadi naik darah karena merasa diremehkan. Dia hendak mendapat dengan kata-kata kotor. Namun saat itu pemilik warung membawa sebuah teko besar serta 3 buah cangkir. 3 cangkir diletakkan masing-masing di hadapan 3 tamu. Lalu kopi hangat dalam teko dituangkan satu persatu dalam 3 cangkir. Selera minumku tiba-tiba lenyap. Selera minumku tiba-tiba saja lenyap, kata elang setan. Silakan kalian minum berdua. Perwira tinggi yang duduk di hadapan elang setan tersenyum. Kami tidak menyangka kalau kamu tak mau minum. Cuma sayang, mungkin kali ini terakhir kali menikmati kopi seenak ini. Mengapa disia-siakan? Sepasang mata gembung mata elang setan mendelik. Dari tenggorokannya keluar suara menggembor. Perwira tinggi, apa maksudmu dengan ucapan tadi? Membentak elang setan. Ketahuilah, kami datang membawa tugas untuk menangkapmu hidup-hidup ataupun mati. Sayang temanmu yang bergelar 3 bayangan setan itu tidak bersamamu. Kalau dia ada, rezeki kami tentu lebih besar. Yang berbicara adalah kakek bermuka cekung alias Tubagus Kasatama alias Dewa berjubah kuning. Elang setan tertawa lebar. Cairan yang membasahi kelopak matanya menetes dan bergulir di kedua pipinya membuat perwira tinggi dan kakek berjubah kuning merasa jijik. Kopi sudah terhidang. Mengapa tidak diteguk? Apa mau menunggu sampai dingin atau takut? Aku telah menyuruh orang-orang memasukkan racun. Mana enak minum kopi hangat kalau tidak ditemani lawan bicara, menjawab perwira tinggi. Elang setan kembali tertawa. Kalau kalian memaksa aku rasa-rasa sungkan menolak. Baiklah, aku minum duluan. Tubagus Kasatama dan si perwira tinggi melihat elang setan ulurkan tangan kanannya berbentuk cakar. Mereka menyangka orang ini akan memegang cangkir kopi dan meneguk isinya. Ternyata elang setan cuma celupkan jari telunjuknya yang berkuku panjang ke dalam cangkir. Kopi hangat dalam cangkir itu kelihatan beriak lalu terdengar suara mendesis. Baik Tubagus Kasatama maupun si perwira tinggi sama-sama menyembunyikan kekagetan mereka ketika melihat bagaimana kopi dalam cangkir rasanya disedot perlahan-lahan habis hingga akhirnya cangkir tanah itu kosong. Enaknya kopi warung ini, kata elang setan sambil menggeliat. Biar ku isi lagi cangkir itu. Tubagus Kasatama dan si perwira tinggi mengira elang setan akan menuangkan kopi di teko ke dalam cangkir. Tapi yang dilakukan elang setan, kalau tadi dia mencelupkan jari telunjuk kanannya, maka kini dia memasukkan ujung tangan kirinya ke dalam cangkir. Terdengar suara mendesis disusul suara benda cair mengucur. Ketika Tubagus Kasatama dan sang perwira melihat ke dalam cangkir, ternyata sedikit demi sedikit cangkir terisi kopi hangat itu mengepulkan asap berbau harum. Baik Tubagus Kasatama maupun perwira tinggi dan Kartosuro itu sama-sama maklumi, hanya orang yang memiliki kepandaian tinggi sekali yang mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh elang setan. Maka keduanya serta-merta mempertinggi kewaspadaan. Aku telah meneguk kopi. Jika kalian tidak mau minum, sebaiknya angkat kaki dari warung ini. Tunggu aku di luar sana jika kalian memang punya urusan. Perwira tinggi dan Tubagus Kasatama saling pandang. Orang sudah menawarkan. Rasanya tidak sopan kalau kita tidak memenuhi, kata Tubagus Kasatama pula. Sang perwira tersenyum dan anggukan kepala. Kedua orang ini lantas memandang lekat-lekat pada cangkir kopi di hadapan mereka. Tidak menunggu lebih lama, tiba-tiba 2 cangkir naik ke atas. Perlahan melayang di muka si kakek berjubah kuning dan perwira tinggi di sebelahnya. Luar biasa,
Jelas dua orang ini memiliki kepandaian tidak kalah dengan elang setan. Ketika cangkir hanya tinggal seujung jari dari mulut mereka, kedua orang ini segera membuka mulut siap untuk meneguk kopi dalam cangkir. Namun tanpa setahu mereka di bawah kolong, elang setan kepalkan jari kedua tangannya yang berbentuk cakar. Terjadilah hal yang tidak terduga oleh dua orang di hadapannya. Gerakan cangkir yang mendekati mulut serta-merta berterhenti. Tubagus Kasatama dan sang perwira tinggi segera maklum kalau orang pergunakan kekuatan untuk membendung tenaga dalam mereka yang dikerahkan untuk mengangkat cangkir. Keduanya lipat gandakan tenaga dalam masing-masing. Cangkir kelihatan seperti hendak bergerak, tapi kembali tertahan begitu di bawah meja elang setan kepalkan kedua tangannya lebih kencang. Terjadi adu kekuatan tenaga dalam yang hebat. Walau digempur dua lawan, ternyata elang setan sanggup bertahan bahkan menghantam. Bahu Tubagus Kasatama dan perwira tinggi itu kelihatan bergetar. Mula-mula perlahan lalu berubah bertambah keras. Meski sadar kalau mereka tidak sanggup bertahan, namun untuk menyerah begitu saja tentu saja keduanya merasa malu. Lebih baik terluka dari dalam daripada menyerah. Di bawah meja itu, tiba-tiba elang setan buka kepalan kedua tangannya. Bersamaan dengan itu, tubuh Tubagus Kasatama dan si perwira tinggi terhempas ke belakang sebelum dua cangkir yang menggantung di udara pecah berantakan. Pecahan cangkir dan kopi muncrat membasahi pakaian mereka. Sebagai orang persilatan cabang atas, meskipun sudah kena dihantam lawan, meski jatuh jungkir balik dari atas kursi, Tubagus Kasatama dan perwira tinggi cepat melesat ke atas sambil selamatkan diri dari dua orang ini. Saling memberikan isyarat. Karena itulah begitu melayang turun mereka langsung menyerang elang setan. Kakek berjubah kuning menghantam dengan mengebukkan dengan jubah sebelah kanan. Seorang perwira melepaskan tendangan ke dada elang setan. Dua serangan ini datangnya laksana kilat. Tapi yang diserang tenang-tenang saja. Sesaat lagi angin pukulan dahsyat dan tendangan akan mengenai sasaran, baru dia membuat gerakan. Dua cakar elang membabat ke depan. Cahaya hitam dan merah berserubut di udara. "Awas, cakar beracun!" teriak Tubagus Kasatama meringat. Tiga perwira tinggi kerajaan itu merasa seolah nyawa terbang ketika cakar kiri elang setan merobek ujung celananya sebelah kanan. Keringat dinginnya memercik di keningnya. Untungnya hanya pakaiannya yang disambar robek. Kalau sampai daging atau kulit ikut kena dicakar, pasti cedera berat akan menimpa dirinya. Kalau dia tahu betul kuku-kuku hitam cakar setan itu mengandung racun teramat jahat. Elang setan tertawa mengekeh. Enak saja dia kemudian duduk diri di kursi, mengambil teko di atas meja lalu gluk 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 gluk. Dengan lahap dia meneguk kopi hangat langsung dari teko hingga mulutnya belepotan. Ketika Tubagus Kasatama dan si perwira tinggi tegak di seberang meja dengan paras berubah, elang setan menyeringai. Dia sekam mulutnya dengan cakar tangan kiri. Dia putar kepalanya kepada perwira tinggi di sebelah kiri. Di antara dua lawan yang dihadapinya, dia bisa menduga bahwa yang satu ini memiliki ilmu lebih rendah dari kakek berjubah kuning. Maka dia menggertak membuat patah semangat lawan. "Apa kau pernah melihat merahnya jantungmu sendiri?" Sang perwira mendengus. "Mulutmu terlalu besar. Aku mau lihat apa kau masih bisa bicara. Kalau nanti tubuhmu kukuliti lalu digarang dengan panas." Elang setan tertawa mengekeh. Suaranya lenyap lalu tiba-tiba sekali dua tangannya melesat ke depan. "Awas serangan!" teriak Tubagus Kasatama. Dia tahu betul-betul sekali elang setan melancarkan serangan dengan cakar setannya, jarang lawan bisa selamat. Sambil berteriak, kakek ini gerakkan tangan kanannya ke punggung jubah. Saat itu, tangan kiri elang setan menyambar melewati meja ke arah leher perwira tinggi, sementara tangan kanannya melesat ke arah dada dengan tepat pada bagian jantung. Jelas dia memang hendak berusaha menjebol dada dan membetok jantung lawannya. Satu deru keras terdengar disertai membesatnya sinar hitam melegam. Elang setan tersirap kaget ketika dirasakannya ada benda keras menindih dua dengannya. Dia cepat menarik serangannya, tapi benda keras itu lebih cepat datangnya dan dua lengan elang setan terhempas ke atas meja, ditindih keras oleh sebatang tongkat besi yang satu ujungnya berbentuk runcing dan satunya lagi berupa lingkaran pipi dengan pinggir setajam pisau. Inilah yang disebut tongkat besi Wesi Ketaton, yang merupakan senjata mustika andalan kakek berjubah dewa berjubah kuning bertongkat besi. "Kurang ajar!" maki elang setan. Dia kerahkan tenaga dan tarik kedua tangannya, tapi tidak seperti dugaannya. Dia ternyata tidak mampu melepaskan tindihan tongkat besi pada kedua lengannya. Dia terahkan tenaga dalam tarik kedua tangannya, tapi tidak seperti diduanya. Dia ternyata tidak mampu melepaskan tindihan tongkat besi pada kedua lengannya. Malah tekanan tongkat semakin keras. Selagi dia berkutat membebaskan dua lengannya dari samping, perwira tinggi kerajaan menyergap dengan dua pukulan keras, satu ke dada, satu ke kepala elang setan. Elang setan meraung keras. Kalau saja dua lengannya tidak terjepit Wesi Ketaton, niscaya dua hantaman dahsyat tadi akan membuat tubuhnya mental. Pipi kirinya tampak menggembung marah kena hajaran. Darah elang setan mendidih. Dengan lutut kanannya dia hantam papan meja hingga hancur berantakan. Hancurnya papan meja membuat lepas jepitan tongkat besi kakek berjubah kuning pada dua lengannya. Sadar kalau kedua lengan lawan sangat berbahaya itu kini lepas dan bebas, Tubagus Kasatama segera lancarkan serangan. Tongkatnya lenyap berubah menjadi gulungan dan sambaran sinar hitam.
Perwira tinggi kerajaan tak tinggal diam. Dia segera lancarkan pula serangan berupa pukulan-pukulan dengan tangan kosong mengandung aji dan tenaga dalam tinggi. Elang setan terkurung rapat, sulit baginya untuk meloloskan diri. Dari ganasnya serangan dua orang itu jelas mereka tak peduli apakah elang setan bisa diringkus hidup-hidup atau dalam keadaan jadi mayat. Meski tenggelam dalam serangan-serangan mematikan, elang setan bersikap tenang, bahkan untuk beberapa jurus dia masih bisa melayani gempuran dua lawan dengan masih duduk di kursi kayu. Manusia setan ini benar-benar luar biasa, membatin Tubagus Kasatama. Dia membentak keras lalu tongkat besinya diputar demikian lupa hingga warung itu seolah dilanda badai. Dewa berjubah kuning, apa ini ilmu andalanmu yang terakhir? Seru elang setan mengejek. Bukan terakhir bagiku, tapi terakhir bagi jalan nafasmu. Balas berteriak dewa berjubah kuning. Ujung bulat tongkat besi ketaton membabat ke arah leher elang setan, didahului sambaran hawa dingin menggidikan. Putus lehermu, teriak si kakek. Hancur tongkatmu, balas elang setan. Dengan kanannya mencelat ke atas, bukan saja untuk melindungi lehernya, tapi sekalian menangkap bagian tongkat di bawah lingkaran pipi. Begitu tertangkap, pergelangan tangannya segera diputar. Sekali putar, tongkat besi itu pasti akan patah. Tapi elang setan kecil, tongkat lawan ternyata benar-benar senjata sakti mandraguna. Elang setan tidak hilang akal, sadar bahwa senjata lawan tak bisa dipatahkan atau dihancurkan. Maka dia tarik kuat-kuat tongkat itu. Karena Tubagus Kasatama tak ingin senjatanya dirampas orang dan berusaha mempertahankannya, tak ampun tubuhnya ikut tertarik ke depan. Pada saat itulah kaki kanan elang setan melesat ke depan. Tubagus Kasatama merasa perutnya seperti pecah. Jeritan keras muncul keluar dari mulutnya. Tongkatnya terlepas dari tangannya dan tubuhnya terpental dua tombak. Baru saja kedua kakinya menginjakkan lantai warung dan masih dalam keadaan terhuyung-huyung, lawan datang menyergap. Elang setan membuat gerakan aneh. Kedua tangannya dikembangkan ke samping laksana sayap elang raksasa. Bersamaan dengan itu, tubuhnya berputar dan sebat. Cas! Tangan kanan Tubagus Kasatama yang terkembang karena berusaha mengimbangi diri putus laksana dibabat senjata tajam. Orang tua ini terjepit, belum habis pekiknya tangan kiri elang setan ganti menghantam. Tras! Kali ini cakar maut setan merobek pangkal leher dan dada orang tua itu. Darah membasahi jubah kuningnya. Meski dengan tangan kanan putus dan leher serta dada luka parah, manusia berjuluk dewa berjubah kuning ini masih tetap berdiri, bahkan berusaha melompati lawan sambil hantamkan tangan kirinya. Selarik sinar kuning menggebu menghantam elang setan, membuat kedua kakinya terangkat di atas. Elang setan membentak keras. Dia cepat melompat sampai dua tombak. Begitu menukik, tangan kirinya menyambar. Tras! Dada kiri dewa berjubah kuning jebol. Jeritan orang tua setinggi langit ini mengerikan. Meski sadar kalau dia tidak akan lolos dari kematian karena jantungnya sudah kena cengkraman lawan, namun dengan tangan kirinya dia masih berusaha balas menghantam dan berhasil. Dua sosok tubuh terbanting dan terkapar di lantai warung. Yang pertama adalah sosok dewa berjubah kuning yang tak berkutik lagi menemui ajar secara mengerikan karena jantungnya tak ada lagi dalam rongga dada kirinya. Tak jauh dari semayat si kakek menggeletak elang setan. Tangan kanannya memegangi perutnya yang kena jotosan lawan yang sedang tangan kirinya pegangi benda merah berdenyut-denyut. Itu adalah jantung dewa berjubah kuning. Pemilik warung kopi dan semua pelayan menggigil saking ngeri dan ketakutan setengah mati melihat kejadian ini. Lain hanya dengan perwira tinggi kerajaan. Begitu melihat si orang tua menemui ajal, dia cepat mengambil tongkat wesi ketaton. Dengan senjata ini dia menyerbu elang setan yang saat itu tengah berusaha bangkit membelah kakinya. Bagian runcing tongkat ditusukkan ke batok kepala elang setan. Bagaimanapun tingginya ilmu elang setan, namun dia masih belum sehebat kawannya tiga bayangan setan yang tak mempan pukulan sakti dan kebal senjata tajam. Tusukan tongkat wasi ketaton pada batok kepalanya akan membunuhnya seketika, karena saat itu serangan datang dari belakang sekalipun. Elang setan cepat mengetahui dan sempat mengelak, namun keadaannya sudah sangat terlambat. Hanya sekejapan mata lagi tongkat wasi ketaton akan amblas menusuk batok kepala elang setan. Tiba-tiba dari pintu warung melesat sosok berjubah hitam. Mendahului sosok ini terlihat ada tiga bayangan. Bayangan-bayangan ini berupa manusia bertelanjang dada, penuh bulu, berkepala berbentuk raksasa berambut panjang riap-riapan serta taring mencuat, memiliki sepasang mata besar merah. Tiga bayangan ini seolah keluar dari kepala orang berjubah hitam itu. Bayangan yang di tengah melesat paling cepat ke arah perwira tinggi yang tengah menghujamkan tongkat mau ke kepala elang setan. Makhluk berkepala raksasa ini angkat tangan kanannya tinggi-tinggi lalu menghantam. Perwira tinggi kerajaan itu tak pernah tahu siapa atau apa yang membunuhnya. Tubuhnya terhempas ke lantai warung dengan kepala pecah. Syukur kau datang menolongku. Kalau tidak, kata elang setan pada si jubah hitam yang bukan lain sobatnya adalah tiga bayangan setan. Sesaat dia tegak sambil pegangi perutnya masih terasa sakit. Kau masih belum minum kopi, ejek tiga bayangan setan. Elang setan hanya menyeringai. Hampir saja kau minum kopi di akhirat, ujar tiga bayangan setan. Tandas, dia memutar tubuhnya. Sebelum melangkah ke arah pintu, berkata dia pada elang setan, ambil tongkat besi itu. Itu bukan senjata sembarangan, pasti ada gunanya bagi kita. Hujan turun lebat bukan alang kepalang, seolah langit di atas sangat terbelah. Satu bayangan putih berkelebat dalam kegelapan malam. Dia tengah berusaha mencari tempat berteduh. Dari mulutnya terdengar suara bergemeltakan akibat menggigil kedinginan. Tapi dari mulut itu juga berulang kali keluar makian kesal. Hujan sialan.
Dalam keadaan basah kuyup tubuh dan pakaian orang ini, tiba-tiba terlihat ada satu nyala api di kejauhan. Menyangka itu adalah nyala lampu minyak rumah penduduk, tanpa pikir panjang dia segera berlari ke arah sana. Ternyata nyala api itu bukan lampu minyak tanah, melainkan nyala api sebuah obor yang bergoyang-goyang diterpa angin yang sangat keras. Obor ini terikat pada tiang bambu sebuah gubuk tanpa dinding yang atapnya bocor di sana-sini. Di tengah gubuk berlantai tanah dan becek itu melintang batang pohon. Orang yang mencari tempat berteduh ini terperangah ketika melihat di atas batang kayu itu duduk terkantuk-kantuk seorang tua. Sepasang matanya sebentar terbuka, sebentar terpejam. Rambutnya yang aut-autan sebagian telah basah oleh air hujan yang menetes jatuh di atap bocor. Begitu juga jubah hitamnya. Meski kebocoran seperti itu, tapi orang ini tidak berusaha untuk bergeser atau berpindah duduk. Ah, orang tua aneh. Tak bisa kutebak apakah dia lelaki atau perempuan, kata orang yang baru datang. Dia sendiri terpaksa berpindah tempat beberapa kali agar terhindar dari kebocoran air hujan. Berjubah hitam, tangan dan kaki tidak kelihatan. Bagaimana aku harus menunggurnya? Biar aku mendaham saja. Berpikir orang ini lalu mendaham beberapa kali. Yang didahami tidak memberikan reaksi apa-apa. Kedua matanya masih terus membuka dan memejam, sedang bahu dan kepalanya terayun-ayun. Aku yakin dia belum tidur. Tapi mengapa dia tidak mendengar aku mendaham? Mungkin tuli, bisa juga gagu. Orang ini berputar beberapa kali mengelilingi orang tua yang duduk di atas batang pohon. Waktu matanya terbuka, dia pasti melihat aku. Nyala api obor cukup terang, tapi dia masih diam saja. Apa selain tuli atau gagu, dia juga buta? Aku tidak percaya. Kalau kutegur paksa, mungkin dia marah. Macam-macam begini kelakuannya bisa aneh-aneh. Orang ini memutar otaknya lalu senyum-senyum sendiri. Dari mulutnya kini terdengar suara siulan halus. Lalu mulutnya berucap, dingin-dingin begini perut rasanya lapar sekali. Untung masih ada persediaan ubi rebus, masih hangat lagi. Enaknya ku makan saja sekarang juga. Sambil berkata begitu, orang ini menggeruk ke sakupannya sambil mengambil sesuatu. Nah, ini dia, ubi rebus, hangat, asik, penjagal perut yang lapar. Biar ku kupas dulu kulitnya. Pasti enak. Aduh, besarnya ubi ini. Rasa-rasanya tak habis kalau aku makan sendiri. Sambil berkata begitu, dia melirik ke samping lalu menyengir ketika melihat orang tua di atas batang kayu memutar kepalanya sedikit, sedang kedua matanya dibuka. Bibirnya berkomat kamit berulang kali. Nah. Jadi sampean rupanya tidak tuli dan tidak buta. Buktinya sampean palingkan kepala mencari buku. Apakah sampean juga gagu, bisu? Kurasa tidak kan? Dua mata orang tua itu tampak membesar berkilat-kilat. Tampaknya yang penuh kerut mengerut, tanda dia sadar kalau sudah kena ditipu orang. Ternyata dia memang tidak gagu, karena saat itu juga suara bentakannya menggeledek. Gubuk ini milik nenek moyangku, diwariskan kepada bapak moyangku. Bapak moyangku mewariskannya pada diriku. Orang muda, jangan berani macam-macam. Lekas angkat kaki dari sini. Sesaat orang tua di hadapan orang tua itu tercengang kaget. Bukan saja karena ucapan orang tua itu, tapi juga karena tidak mampu memastikan diri dari suara orang, apakah jelas lelaki atau perempuan. Jelas dia punya kepandaian merubah suara, berkata dia dalam hati. Lalu dalam hati juga dia mengobel, peduli setan, gubuk warisan siapa. Lalu pada orang tua itu berkata, benar rupanya, ternyata kau tidak gagu. Kau marah, tidak kubagi ubi rebus. Lihat sendiri, mana ada ubi rebus, aku hanya mendustaimu. Orang itu membuka kedua tangannya lebar-lebar sambil terus tertawa. Kurang ajar betul dirimu. Pertama, kau masuk ke gubukku tanpa permisi. Kedua, menipuku seolah punya ubi rebus hingga mengganggu kantukku. Lekas bilang, siapa dirimu yang mencari mati? Walah, masakan menumpang berteduh dan tertipu ubi saja, balasannya sampai mati segala. Aku bertanya siapa dirimu, anak setan kurang ajar. Yang ditanya kembali garuk-garuk kepala tapi menjawab juga, aku Wiro. Ternyata nyamamu jelek. Kelakuanmu lebih jelek lagi, sejelek tampanmu. Orang tua di atas batang kayu mendengus. Aku muak melihatmu. Menyingkir dari hadapanku. Habis berkata begitu, orang tua ini lalu kibaskan jubah sebelah kiri. Hei, kenapa kau menghantamku? Teriak pemuda di hadapan si orang tua yang bukan lain adalah pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng. Makan ubimu, teriak orang tua itu sambil putar pergelangan tangan kirinya. Astaga, waktu tadi lengan jubahnya menggebuk satu gelombang angin mengeluarkan hawa dingin menderu, membabat ke arah perut pendekar 212. Dia cepat menyingkir, namun putaran tangan mengakhiran dilakukan orang tua membuat gelombang angin berputar aneh, membuat Mero seolah ada tangan besar dan kuat yang tak kelihatan menelikung pinggangnya. Dia menghantam ke bawah dengan tangan kanan, namun yang dipukulnya ada udara kosong. Di saat yang bersamaan tahu-tahu tubuhnya terangkat ke atas lalu brak. Tubuh Wiro terbanting lalu jatuh pepunggung tanah becek. Selagi Wiro terhenyak kesakitan, orang tua di atas batang kayu tertawa gelak-gelak. Sudah makan ubi rebusmu? Enak ya? Perlahan-lahan Wiro bangkit berdiri. Pakaiannya basah dan kotor, penuh tanah. Dia tidak bisa menerka apakah orang tua dikenal itu punya maksud jahat atau tidak. Orang aneh seperti yang satu ini tidak perlu dibeladeni. Lebih baik aku menyingkir saja dari sini.
Lagi pula hujan sudah reda. Wiro lalu keluar dari gubuk bocor itu. Namun baru melangkah 2 kali, orang tua tiba-tiba berseru, "Hai, kau sudah memakai gubukku untuk berteduh. Mana bayarannya?" "Tua bangka brengsek," maki-maki murid Sinto Gendeng. Dia berikan tubuh lalu menyahuti, "Gubukmu bocor besar. Tak ada gunanya berteduh. Cukup aku membayar dengan ucapan terima kasih saja." Lalu tanpa peduli lagi, Wiro lanjutkan langkahnya. Pada saat itulah mendadak di belakangnya terdengar suara menderu. Ada sesuatu melesat di udara, melayang ke arahnya. Cepat Wiro berpaling, jadi sangat terkejut ketika menyaksikan batangan kayu yang besar tadi diduduki seorang tua melayang di udara setinggi kepala siap menghantamnya. Pendekar 212 rundukkan kepala sambil kerakam pukulan sakti. Kunjuk melempar buah, lalu menghantam. Brak! Batang kayu mentah dan hancur berkeping-keping. Terdengar suara tawa mengekeh. Orang tua berjubah hitam itu tegak beberapa langkah di hadapan Wiro. Masih di bawah atap gubuk sambil bertolak pinggang dia berkata, "Berteduh tidak minta permisi, pergi tidak mau bayar. Batangan kayu dan kursi tempat ketiduranku malah kau hancurkan. Kelakuanmu sudah keterlaluan." "Orang tua, jika aku salah harap maafkan." Mendengar ucapan Wiro, orang tua itu kembali tertawa. "Gampang betul mulutmu minta maaf. Gampang mulutmu itu makan manisan api." "Manisan api? Apa maksudmu?" tanya Wiro. Selagi dia keheranan, orang di hadapannya menyambar obor yang terikat di tiang gubuk. Lalu wus, wus, wus. Dengan obor itu dia menyerang Wiro. Gerakannya cepat sekali. Serangan pertama yang hampir membakar mukanya berhasil dielakkan oleh Wiro. Begitu juga serangan kedua di arah perut. Tapi serangan berikutnya tak bisa dikelip. Dada baju putihnya terkena sambaran obor, langsung terbakar. Cepat Wiro tepuk-tepukan tangan matikan obor. Murid Sinto Gendeng tak bisa berdiam diri lagi. Sambil mengelak, dia balas menyerang. Dia berusaha membuat gerakan melebihi kecepatan lawan. Mula-mula Wiro memang bisa mendesak, namun beberapa jurus kemudian lawan bukan saja mementahkan jurus-jurus silatnya, malah serangan obor sempat membakar tubuh dan sesekali menyambar pipi kanannya hingga pemuda ini menahan sakit. Tidak terasa 20 jurus telah berlalu cepat. Wiro semakin terdesak. Satu kali ketika obor menusuk ke arah perutnya, murid Sinto Gendeng melompat ke kiri. Dia sengaja memukul dan menyambar tiang bambu penyangga atap gubuk terdekat. Gubuk reot itu miring hampir roboh. Wiro melesat ke luar gubuk dan menunggu sampai melingkap bambu di depan dada siap menghadapi lawan. Karena bambu yang dipegangnya lebih panjang dari obor di tangan lawan, Wiro menyangka dia kini akan lebih mudah menghadapi serangan. Tapi satu hal yang mengejutkan terjadi begitu dia coba menusuk dengan bambu itu. Lawan menyambuti serangannya, menangkis dengan obor. Bagian atas obor sesaat menempel di ujung bambu. Bambu itu serta-merta terbakar. Orang tua mundur selangkah. Sambil menyeringai, dia meniup ke depan. Wus! Api yang membakar ujung bambu seperti bola tiba-tiba menggelinding sepanjang bambu menyambar ke arah tangan dan muka pendekar 212. "Gila!" teriak murid Sinto Gendeng sambil melompat mundur dan cepat lepaskan bambu yang dipegangnya. Tapi masih terlambat. Gelundungan bola api yang menyambar ke arah mukanya. Wiro menuntut. Fus! Kain putih pengikat kepalanya dan sebagian rambutnya di atas terang telinga kiri masih sempat terbakar. Daun telinganya terasa panas sakit bukan main. Orang tidak main-main. Dia punya maksud untuk mencelakaiku. Bukan mustahil kehadirannya di tempat ini memang sengaja menghadangku. Berpikir sampai di situ, Wiro segera mendahului menyerang. Si orang tua sambut dengan putaran obor. "Lihat serangan!" teriak murid Sinto Gendeng. Lawan tertawa mengelak. "Serangan apa-apa? Aku tidak melihat serangan apa-apa. Yang kulihat, kau menarik tak keruang seperti monyet termakan buntut." Menerima ejekan itu, pendekar 112 jadi penasaran sekali. Dia segera keluarkan jurus-jurus ilmu silat terhebatnya. Serangan dibuka dengan jurus orang gila mengebut lalat, yang membuat obor di tangan lawan bergoyang keras tapi tak bisa dibuat mental. Bahkan padam pun tidak. Melihat ini, murid Sinto Gendeng disusul dengan jurus serta pukulan sakti bernama angin puyuh. Sebelumnya, jarang Wiro mengeluarkan ilmu pukulan ini. Di malam yang gelap, angin pukulannya mengeluarkan suara menderu keras. Gubuk di tepi itu reot berderak-derak. Di hadapannya si orang tua kelihatan tertegun. Jubah hitamnya berkibar-kibar dan kedua kakinya terangkat ke atas. "Ilmumu cukup bagus untuk menakut-nakuti anak kecil," ejek seorang tua. Dia angkat lengan tangan kirinya dengan telunjuk mengacung lurus ke atas. Seperti tersedot angin pukulan sakti, pendekar 112 sedikit demi sedikit amblas masuk ke dalam jari. Meski terkejut bukan alam kepalam, namun sadar kalau tidak boleh memberi kesempatan didahului dengan jurus ular naga menggelung bukit, Wiro kembali lancarkan serangan. Kaki kanannya melesat. Ini merupakan serangan tipuan karena begitu orang bergerak menghindar, tubuh Wiro melesat ke depan dengan dua tangan terpentang, menyambar raksana kilat ke leher lawan. Ini satu serangan yang sangat berbahaya, tapi si orang tua sambut serangan itu dengan tahu bergelak lalu secepat kilat dia membuat gerakan aneh. Tubuhnya melenting ke belakang, tapi kedua kakinya tidak bergeser dari kedudukan semula. Begitu dengan kedua tangan Wiro menyambar, dia tusukkan obor ke perut Wiro sedang tangan kiri menjotos ke dada. Wiro keluarkan seruan tertahan. Dia tidak habis pikir. Serangannya tadi dengan gerakan cepat luar biasa, tapi lawan mementahkannya begitu saja, begitu mudah. Sambil kertakan rahan, murid Sinto Gendeng bergerak ke samping lalu tiba-tiba sekali dia membalik lancarkan jurus serangan bernama di balik gunung memukul halilintar. Dua lengannya
berputar laksana baling-baling menghantam ke arah lawan. Salah satu dari lengan itu tidak pasti akan mendarat di tubuh lawan. Tapi apalah cur, tiba-tiba sekali orang tua berjubah hitam melesat ke udara sambil meletokkan obornya ke batok kepala Wiro. Wiro sadar bahaya maut menghantamnya. Dengan gerakan kilat dia menghindar dengan keluarkan jurus kepala naga menyusun awan. Begitu obor lewat hanya ujung kuku di samping kepalanya, Wiro jatuhkan diri ke tanah berguling 2 kali. Pada gulingan ketiga dia balik dan hantamkan tangan kanannya. Sinar terang berkiblat menyilaukan disertai menebarnya hawa panas. Murid Sintogendang ternyata telah melepaskan pukulan sinar matahari. Di seberang sana, di depan gubuk, orang tua berjubah hitam keluarkan seruang keras. Tubuhnya berkelebat lenyap dengan pukulan maut itu menghantam dirinya. Pukulan sinar matahari melabrak gubuk tersebut, menghantam semak belukar dan pepohonan di sekitarnya. Serta merta gubuk dan semak belukar tenggelam dalam kobaran api, sedang pohon-pohon hangus. Dari sini bisa dilihat bagaimana kehebatan pukulan sakti yang dilepaskan murid Sintogendang. Semula benda yang dilanda pukulan itu terbakar, padahal dalam keadaan basah akibat kehujanan. Namun apa gunanya semua kehebatan itu kalau dia tidak mampu menghajar lawan? Wiro kertakan rahan. Sialan. Kemana lenyapnya manusia itu? Ujar Wiro dalam hati. Di belakangnya mendadak ada suara tawa mengekeh. Wiro berbalik cepat. Orang tua berjubah hitam itu ternyata kini tegak hanya 2 langkah di hadapannya. Di tangan kanannya masih tergenggam bambu obor yang setengahnya berada dalam keadaan hancur. Pukulanku hanya mampu menghancurkan ujung obor, membatin Wiro. Anak muda, apa kau masih punya ilmu kepandaian yang lain hendak kau perlihatkan padaku? Ejekan itu membuat panas telinga pendekar 212. Tanpa menunggu lebih lama, didahului dengan bentakan keras, murid Sintogendang menggebrak ke depan. Kelancarkan serangan berupa jotosan kiri kanan mengandung tenaga dalam penuh. Trak! Potongan bambu obor di tangan orang tua itu berjubah hitam itu hancur berantakan sewaktu dipergunakan untuk menangkis. Tinju kanan Wiro terus melesat menghantam dadanya dengan telak. Selagi tubuh lawan terhuyung-huyung, Wiro susul menyodorkan tinju ke lambung. Tubuh orang tua itu terlipat ke depan. Secepat kilat Wiro kembali menggebuk dengan tangan kiri. Kali ini yang diarahnya adalah muka lawan. Hantamannya mendarat tepat di kening orang tua itu hingga tubuhnya terjengkang di tanah. Gila, 3 pukulanku menghantamnya telak. Dia tidak cedera sekalipun, malah menyeringai. Selagi Wiro terheran-heran dengan satu gerakan aneh, tubuh yang terjengkang di tanah itu tiba-tiba melenting ke udara. Tahu-tahu sepasang kakinya telah menjepit leher Wiro. Bau pesing itu yang tercium oleh Wiro. Dia berusaha menjotos tubuh lawan sambil mencoba melepaskan lehernya dari jepitan sepasang kaki. Namun terlambat. Tubuh si orang tua berputar ke kanan. Akibatnya Wiro ikut terpunting keras dan terbanting ke tanah. Benar-benar edan, copot kepalaku, keluh pendekar 212. Untuk beberapa saat dia hanya bisa terkapar dan diam di tanah. Kepalanya mendejut sakit, lehernya seperti putus dan pemandangannya berkurang-kurang. Pada saat itulah lawan mendatangi, mencekal leher bajunya. Tangan kiri menarik tubuhnya ke atas, tangan kanan memukul. Pendekar 212 merasa kepalanya seperti meledak. Setelah itu, segala sesuatunya menghitam gelap. Dia roboh meniup di tanah becek. Di hadapannya, orang tua berjubah hitam menyerengai, lalu meludah ke tanah. Ludah itu bercampur darah. Ternyata pukulan yang dilepaskan Wiro tadi ada yang membuat cedera tubuhnya di bagian dalam. Orang tua ini agaknya menyadari hal itu, karena sambil melangkah pergi, dia berulang kali mengusap dadanya sambil salurkan tenaga dalam. Ketika Wiro sadar dari pingsannya itu, telah terang. Matahari pagi yang menerobos lewat daun-daun pepohonan menyilaukan matanya. Jangankan bergerak membuka, kedua matanya saja terasa sakit. Lehernya seolah patah. Menelan ludah saja rasanya sakit, bukan main. Dadanya yang berdenyut sakit. Mungkin ada tulang iganya yang cedera. Lalu daun telinga kirinya masih terasa panas akibat serangan api obor. Untuk beberapa lama, Wiro hanya bisa terkapar tak bergerak di tanah yang becek. Selang beberapa ketika setelah mencoba berulang kali, akhirnya dia mampu berdiri bangkit dan duduk. Menceplok di tanah lalu masih terhuyung-huyung. Selai kertas yang tadinya terletak di dadanya jatuh ke pangkuannya. Perlahan-lahan sepasang mata pemuda itu terbuka. Walah, sudah siang rupanya. Badanku serasa remuk. Pertama sekali Wiro melihat semak belukar lebat dan pohon-pohon tumbuh rapat di hadapannya. Dia menoleh ke kiri. Tampak bekas-bekas gubuk yang kini telah punah dimakan api berasal dari pukulan sinar matahari yang dilepaskannya malam tadi. Orang tua geblek berkepandaian tinggi itu, apa dia masih ada di tempat ini? Wiro bertanya-tanya sambil memandang berkeliling. Aneh, kehadirannya malam tadi di tempat ini seperti sengaja menungguku. Dia menghajarku setengah mati tapi tidak membunuh. Sialnya aku tidak mengenal siapa dirinya. Bahkan apakah dia lelaki atau perempuan saja aku tak bisa mengetahui. Apa yang harus kulakukan sekarang? Lebih baik aku segera tinggalkan tempat celaka ini, mencari mata air membersihkan diri. Tenggorokanku serasa ditempeli besi panas, haus sekali rasanya. Wiro berusaha bangkit. Pada saat itulah dia melihat lembaran kertas yang terletak di pangkuannya. Apa pula ini? Hatinya bertanya-tanya. Dengan tangan kiri diambilnya kertas itu. Ternyata di kertas itu lembab dan kotor itu ada serentetan tulisan. Walau tulisan itu buruk sekali, Wiro masih bisa membacanya. Permainan belum selesai. Jika merasa penasaran, silahkan datang ke puncak Merbabu. Pasti tua bangka sialan itu yang membuat surat ini. Apa mau dia sebenarnya? Lebih baik tidak kuladeni orang gila itu. Wiro terdiam sesaat, berpikir-pikir, lalu di mulutnya tersungging seraut senyum. Mungkin ada baiknya aku melayani tantangannya. Mungkin dia sendiri yang masih penasaran.
Tapi kalau betul mengapa dia tidak menghabisi diriku sekaligus pada malam tadi? Wiro garuk-garuk kepala. Ada satu keanehan, ada sesuatu terselubung di balik kejadian ini. Bisa baik, tapi mungkin sekali bisa mencelakai diriku.